teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan majemuk. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang tahu apa itu kecerdasan majemuk dan mungkin ada juga yang belum tahu tentang apa itu kecerdasan majemuk. Nah, di video kali ini kita akan bahas sama-sama ya. Baik, kita langsung saja kepada pengenalan tentang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep yang menggambarkan kecerdasan seorang dalam berbagai aspek. Hal ini mencakup beragam kemampuan seperti kecerdasan interpersonal, intrapersonal, visual spatial, kinestetik, dan lainnya. Dalam paper ini akan dibahas secara mendalam mengenai berbagai aspek kecerdasan majemuk serta cara untuk mengembangkan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada teori mengenai kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk mengemukakan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kecerdasan kognitif biasa, melainkan seseorang juga dapat memiliki kecerdasan dalam berbagai bentuk, seperti kemampuan berkomunikasi, berempati, berinovasi, serta kemampuan artistik dan fisik. Teori ini memberi sudut pandang yang lebih luas dalam mengukur kecerdasan seseorang. Berikutnya adalah jenis-jenis kecerdasan majemuk. Di slide ini ada 4 jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah interpersonal, kemampuan berinteraksi dan memahami orang lain. Biasanya, orang yang memiliki kecerdasan interpersonal itu adalah seseorang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, memiliki banyak teman, dan juga mampu memimpin sebuah kelompok kecil maupun kelompok besar. Selanjutnya adalah intrapersonal, kemampuan untuk memahami dan mengelola diri sendiri. Biasanya, orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu biasanya suka menyendiri atau mampu mengatur kemampuan diri sendiri. Biasanya seperti cara mengelola uang atau kemampuan dalam manage waktu. Selanjutnya adalah visual spatial, kemampuan seseorang untuk memahami dan memanipulasi ruang visual. Biasanya, orang yang memiliki kecerdasan visual spatial itu mampu untuk mengkreasikan berbagai bentuk serta memiliki kreativitas yang luas. Dan terakhir adalah kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh dengan koordinasi yang baik. Orang yang memiliki kecerdasan kinestetik biasanya cenderung untuk melibatkan gerakan tubuh dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti saat seorang siswa sedang belajar di kelas, dia akan menjentikkan jarinya atau mungkin menggerakkan kakinya sembari berpikir. Dan seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik itu juga lebih berbakat pada bidang seni dan olahraga. Contohnya, pada bidang seni, seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik itu akan lebih cepat menangkap sesuatu saat orang memperagakannya lewat gerak, seperti menari atau mungkin berdansa dan juga menari balet. Dan juga dalam bidang olahraga, orang yang memiliki kecerdasan kinestetik lebih cepat menangkap
gerakan atau cepat belajar teknik-teknik dasar. Seperti saat dia bermain bola, dia akan sangat lihai atau terampil dalam menggunakan teknik dasar. Orang yang memiliki kecerdasan kinestetik juga cepat menangkap pelajaran yang menggunakan gerak tubuh. Selanjutnya ada keterkaitan antara kecerdasan majemuk dengan keberhasilan hidup. Kecerdasan majemuk sangat erat kaitannya dengan keberhasilan hidup seseorang. Kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan kemampuan visual, spasial, dan kinestetik secara bijak, serta mampu berinovasi dan beradaptasi. Semuanya berkontribusi dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun studi kasus tentang kecerdasan majemuk, berikut penjelasannya. Dalam sebuah studi kasus akan dipaparkan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kecerdasan majemuk dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Berbagai aspek kecerdasan majemuk akan diajak untuk dianalisis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan insight yang lebih mendalam. Baik teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu kecerdasan majemuk dan apa saja kecerdasan majemuk. Berikut ini kakak akan memberikan 2 soal kepada kalian seputar materi yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk? Dan soal yang kedua, ada berapa kecerdasan majemuk? Soal ini kalian kerjakan sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan juga teliti. Tidak terasa ya, kita sudah masuk pada slide terakhir atau kesimpulan dari materi ini. Jadi, kesimpulan dan saran untuk mengembangkan kecerdasan majemuk adalah sebagai berikut. Setelah kalian menyajikan beragam informasi terkait kecerdasan majemuk, pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan paper ini beserta saran-saran konkret untuk mengembangkan kecerdasan majemuk agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita sebagai guru, alangkah baiknya kita mengembangkan minat dan bakat siswa kita, mengikuti kecerdasan yang mereka miliki. Diharapkan kita sebagai guru untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada anak murid kita dan biarkan mereka berkreasi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Baik, sampai di sini dulu video kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.